Haleluya, haleluya, haleluya Yesusku. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami umat Tuhan di tempat ini dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami pagi hari yang indah ini naik bagaikan dupa yang harum menyenangkan hatimu. Dan kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus taat dan setia kepadamu. Berfirmanlah Engkau pagi hari yang indah ini Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang sudah membawa kami, memimpin kami lewat pujian dan penyembahan Tuhan, pakai terus dan lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, masyarakat, dimanapun dia berada, hingga nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Pagi ini Tuhan kami tahu ada satu oknum yang tidak senang melihat kami untuk mendengarkan firman Allah. Dari tempat ini kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus keluarkan dari ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Kami hanya mengundang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus saja bekerja pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan hamba-Mu pribadi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman Allah yang sudah hamba-Mu siapkan benar-benar berasal daripada Engkau, bukan karena kemauan Tuhan Yesus hamba-Mu, tetapi Allah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, agar kami semua ada sama-sama Tuhan belajar melakukan, menjadi hamba yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap dengar firman Allah, dan kami serahkan Tuhan Yesus terus ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Akan duduk. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan di minggu yang terakhir di dalam bulan Juli ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, seluruh staf yang ada masih mempercayakan saya untuk bersama-sama melayani pagi hari yang indah ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua membuka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang tidak asing. Roma pasal yang ke-12 saya akan bacakan ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendakmu kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau bulan Mei saya berbicara tentang mengasihi. Pagi hari yang indah ini diingatkan kembali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang percaya, orang Kristen, termasuk kita pagi hari yang indah ini, tidak lagi bersemangat di dalam melayani Tuhan. Tapi kita bersyukur firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Saya pernah katakan dulu pada waktu saya pulang dari sekolah Alkitab, walaupun sekolah Alkitab banyak hukumannya, belajarnya enggak belajar di luar. Cukup Bapak Gembala kasih pelayanan WL, cukup WL saja, nggak usah sekolah minggu, sampai berdebat sama papanya Regi, cukup WL saja, waduh. Tapi Tuhan sudah memanggil kita. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Kita pernah mendengarkan kesaksian dari baik Pak Manu, Pak Christian. Ya kadang hati kita kecil kita ini kadang aduh, apalagi kalau sudah umur ya. Alasan kita umur. Di dalam Tuhan, dalam melayani nggak ada kata apa kalau pensiun. Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, mari kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari yang indah ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari semangat lagi anak-anak muda, pemuda, remaja, Bapak Ibu yang Tuhan sudah percayakan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan ini disampaikan. Mungkin buat saya pribadi sudah mulai malas diingatkan, bila rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bentuk apapun pelayanan Tuhan yang diberikan buat Bapak Ibu Saudara, dipercayakan buat kita, itu adalah satu anugerah yang luar biasa, amin. Makanya kalau kita dikasih kesempatan untuk menerima tamu, terima dengan sukacita. Sekarang kan kantong kolektor tinggal nyemplung-plung, sudah nggak bawa lagi. Sama-sama kita mengingatkan, siapa lagi yang memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini kalau bukan kita jemaat di tempat ini. Kadang kita marah sama gembala ya kan. Marah. Kita kembali kalau kita datang hari Rabu. Kita berdoa enggak? Ya kan, sebagai sidang jemaat, tugas kita mendoakan gembala kita. Bukan untuk saling menyalahkan, tidak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pagi hari yang indah ini kembali mengingatkan kita, mari bangkitkan kembali semangat kita di dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Kalau di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, mari kita melayani Tuhan dengan rajin Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat yang ke-4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban. Nggak tahu kenapa ya kita seringkali, apalagi kalau sudah keenakan ya, di zona nyaman, kita kadang malas datang, baik melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ogah-ogahan Bapak Ibu Saudara. Lebih baik enak tidur, ya memang lebih baik enak tidur. Tapi kita tidak menyadari kalau kita boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin katanya, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita miliki itu mari kita katakan itu dari Tuhan. Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan, tubuh kita, kita datang beribadah, kita datang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam Amsal 12 ayat 24, Amsal 12 ayat 24a, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rajin adalah salah satu kunci mencapai keberhasilan. Rajin untuk apa? Rajin beribadah, rajin melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan kita hanya saja rajin memprotes, tidak Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua tentunya kita sendiri menjadi contoh. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, oh Bu Bet, aku gak kuat, aku gak mampu loh, aku gak bisa melayani Tuhan.
Maju ke depan aja kita kadang bersaksi grogi ya. Jangan panggil Bapak Ibu Saudara. Saya juga demikian, apalagi kalau memberitakan firman Tuhan, satu malam itu nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Padahal wis doa. Waduh, pikiran ya Tuhan angkat pikiran-pikiran Tuhan. Yang khotbah-khotbah sini kan waduh, titelnya sesuai. Aku nggak ono titel Tuhan, tapi aku tetap percaya kalau Tuhan izinkan Engkau yang memakai hamba-Mu. Nggak bisa turun, nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin kita katakan aku nggak mampu Bu Bet, tetapi firman Tuhan katakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang itu yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya, Roh Kudus yang memampukan. Kita boleh berdiri dapat menyampaikan firman Allah. Kita boleh berdiri sebagai WR, singer, pemain musik multimedia. Kita boleh berdiri dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kuasa. Dan di sini dikatakan kita akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksiku. Pertama dikatakan di Yerusalem, di rumah kita pribadi. Pertama, di keluarga kita harus menjadi saksi. Orang tua, suami, papa, mama, anak, kita boleh menjadi saksi buat mereka. Di keluarga dulu Bapak Ibu Saudara. Ingat papanya Regi, waktu dia sudah mulai sakit, dia ingatkan saya, boleh melayani Tuhan, tapi ojo lali mbek keluarga. Dan itu juga diingatkan oleh Ibu Gembala, ya Bu ya. Walaupun kita sibuk dalam pelayanan, jangan lupa firman Tuhan katakan kita menjadi saksi dulu di keluarga kita di Yerusalem. Kemudian di sini dikatakan di seluruh Yudea. Keluarga, mungkin keluarga kita yang jauh, yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kita mau menjadi saksi. Dan Samaria, di sana dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Samaria kita tahu bukan saja diduduki oleh orang Israel, tetapi mereka juga banyak yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat lingkungan kita, banyak juga yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seberapa firman Tuhan yang sudah kita baca, seberapa firman Tuhan yang sudah kita pelajari, berapa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita mau menjadi saksi buat mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Amin. Di tempat kita, minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kalau nggak salah hari Kamis, selesai kita doa pagi, saya buka gerbang, saya masuk, kemudian gerbangnya dibuka. Aku dengar suara gerbang dibuka, kemudian masuk nangis-nangis membawa anaknya. Anaknya itu nggak sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi kayak apa kita sakit apa ya? Panas itu apa? Kayak demam, panas, tapi ini badannya dingin semua, matanya naik ke atas, anak 9 bulan. Dia kasih tante, dia bilang anaknya dia. Saya ambil Bapak Ibu Saudara, saya langsung berdoa, Tuhan Yesus tolong, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa, karena matanya sudah di atas. Saya tepuk-tepuk sampai kakak keluar dari kamar mandi, aduh Bet, kamu berdoa tadi merinding semua. Darah Yesus yang berkuasa, mamanya sudah menangis Bapak Ibu Saudara. Saya tidak peduli walaupun dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi mari kita mau menjadi saksi. Saya katakan darah Yesus yang berkuasa, Tuhan tolong.
Saya juga takut Bapak Ibu Saudara, anak ini di posisi saya gendong. Kalau terjadi apa-apa saya bisa kena. Tuhan Yesus tolong sembuhkan, pulihkan anak ini. Saya tepuk-tepuk tangan, matanya udah naik, itu darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, anak ini kemudian dia menangis. Saya langsung puji Tuhan. Saya teriak sama mamanya, cepat-cepat ambil minyak telon itu, karena di rumah gak ada minyak telon, gosok semua. Dia katakan, ayo mau dibawa ke bidan, gak usah, dia sudah nangis. Saya akan percaya dia sudah sembuh. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan Tuhan, gak mungkin itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Saat itu juga di saat saya memanggil nama Yesus, anak itu bisa menangis Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah lewat kejadian itu orang tuanya boleh percaya benar, Allah yang disembah oleh Tante Betty, Allah yang berkuasa. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai katanya ke ujung dunia. Mari kita mau jadi saksi dulu di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah percayakan kita keluar, kalau kita sudah melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baru mari kita mau ke ujung mana kayak terserah, ya kan. Apa yang Tuhan sudah taruh jangan ditutup Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja asalkan dia mau dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya pendeta saja Bapak Ibu Saudara, jemaat biasa kalau mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pakai. Mau menjadi saksi? 1, 2. Mau menjadi saksi? Amin. Kita mau menjadi saksi Tuhan di tengah karyawan, masyarakat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali ke ayat pokok kita tadi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memang berat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani Tuhan mengandalkan kekuatan kita. Kita melayani Tuhan mengandalkan kemampuan kita, kita gak akan jadi saksi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memakai kita. Dan orang lain akan merasakan, ya benar ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangankan bukan saja lewat omongan, orang lihat aja muka kita berseri-seri, oh iya ya, memang benar, beda. Orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan itu beda. Ada perbedaan karena hidup kita ini ada roh Tuhan. Amin katanya. Walaupun kita nggak tahu bahasanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus yang pernah saya ambil ayat ini di bulan Mei 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ada 3 hal di sini dikatakan. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdirilah teguh di sini artinya tidak bergeser, tetap bertahan dan setia. Kalau kita sudah marah,
Ya kan? Kalau kita sudah ini begini. Mulai goyah iman kita. Bisa-bisanya kita pindah gereja. Emang di sana nggak ada masalah, lebih lagi besar masalah yang kita hadapi. Kalau kita nggak kuat, kita akan meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Enak di tempat ini masih diberikan kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Coba di gereja yang lain, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di tempat ini. Makanya yang mau melayani Tuhan datang hari Rabu, dikasih kesempatan. WL, bisa musik, monggo, ya kan? Bisa firman Tuhan, mari. Dikasih kesempatan. Nanti dikoreksi sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayan Kristus di sini. Gak tahu, saya masih banyak kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, bertahan dan setia. Kalau kita sudah terdidik di tempat ini, iman kita teguh, kemanapun kita pindah, kita tidak akan meninggalkan Allah kita. Kita tetap mencari Tuhan, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kondisi kehidupan kita yang membuat kita goyah, masalah-masalah silih berganti yang membuat kita goyah. Jangan goyah Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi masalah hidup dalam pergumulan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani pagi ini adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang hidup, yang mampu memberikan kekuatan, kemampuan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu, diberikan kesempatan, mari. Dikasih kesempatan, karena kesempatan itu gak akan datang lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengeraskan hati kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan pribadi kita, mari Ibu Bet layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah jaminan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jaminan yang Tuhan berikan, jerih payah kita tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita tidak sia-sia, kedatangan kita beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Semua Dia perhitungkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari pagi hari yang indah ini, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masih sehat, masih kuat. Saya masih berdoa juga buat tetangga saya, karena memang suaminya kerja terus karena ada anak kecil. Ya Tuhan menjamah. Karena itu adalah satu pergumulan buat saya, karena itu tetangga saya. Pergumulan buat saya di situ, di keluarga saya, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Biar mereka juga ada rasa haus akan Tuhan, itu ada, Tuhan tahu.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi ya, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, jangan jadi alasan anak ya. Dulu sidang jemaat di sini anaknya alasan anak. Datang gereja nangis. Tapi dia dengan bangganya kalau ke mall katanya guyang-guyu. Aneh kan? Datang ibadah hari Kamis cuma sampai di luar sana Bapak Ibu Saudara. Dia masuk wis nangis sampai di luar sana. Tapi kalau ke mall katanya dibawa ke mall. Aku sampai sama Kak Vera itu. Kok aneh yo? Ada. Makanya mulai dari kecil kita bawa. Udah besar aja masih meninggalkan Tuhan kok ya. Jadi tugas kita, mari. Kalau kita melayani Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan kasih tinggal anak di rumah. Bawa. Dibawa di tempat ini agar mereka tahu, oh iya cara memuji Tuhan kayak begini. Cara menyembah Tuhan begini. Bahwa bertepuk tangan untuk Tuhan itu harus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita gak bisa membalas kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pribadi saya benar, saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan wes umur wes tuwe ya 50 wes tuwe. Awak etok cilik. Tuhan di dalam usiaku sudah lanjut wes setengah abad. Pakai saya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai anak-anak saya. Pakai keluarga saya Tuhan. Karena kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan dengan meneteskan air mata, Tuhan akan perhitungkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari yang indah ini, saya tidak akan panjang untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita membaca mulai ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita bernasib seperti jemaat di Laodikia. Dimuntahkan dari mulut Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena seringkali kita beralasan karena malasnya itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita datang, tunggu aja minggu yang akan datang. Paling nanti Natal lagi, biasanya gitu kan. Orang Kristen itu kadang ibadahnya 1 tahun 2 kali. Natal beopo Paskah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang luar biasa. Walaupun gak ada Bapak Ibu Gembala, mereka tetap setia dalam datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita gak mencari gembala kita Bapak Ibu Saudara. Yang datang, kita datang di tempat ini cari siapa? Cari Tuhan. Bapak Ibu Gembala kita manusia sama dengan kita. Kalau kita kecewa, kita akan meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya motivasi kita datang di tempat ini. Datang mencari Tuhan. Makanya sekarang sudah canggih. Walaupun gak datang ke rumah mereka, WA, ya kan, ting. Di WA, lapo gak teko, ya kan. WA tinggal WA. Kalau SMS mungkin tahun depan dibaca kalau SMS. Kalau WA cepat sekali, kenapa nggak datang? Kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Oh, itu tugasnya Mak Wah katanya sama Pak Manu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu tugasnya gembala, tidak. Tugasnya kita semua. Kita semua di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin.
saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Jadi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Pak Manu, mari semangat lagi, masa tua semangat. Om Kris, Om Catur. Semangat anak muda, semangat. Saya pribadi mari Bebet, semangat lagi. Lebih semangat lagi Mak Cen, Om Ayeni, mari semangat. Kita yang Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan. Apalagi kalau WL kadang pujiannya, apalagi pujian sekarang bait. Pakai baitnya kan susah untuk menghafal Bapak Saudara. Umur ini aduh Tuhan tolong. Dikasih kesempatan mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita semakin setia dalam melayani Tuhan. Jangan sampai Tuhan muntahkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat perenungan ini ya, perenungan karena cuma pendek, diingatkan kembali buat kita, bukan saja buat pelayan Tuhan di tempat ini, tetapi buat kita semua, anak-anak pemuda, remaja, Bapak Ibu. Mari kita mau bergandengan tangan bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mujizat terjadi kepada Petrus. Kenapa? Jemaat Tuhan berdoa. Jemaat Tuhan berdoa. Jadi tugas kita sama-sama mendoakan. Enak diingatkan, oh iya ya, Tuhan itu baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah hendak kerajin manu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mau melayani Tuhan? Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.